Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fajar di channel Diary Fish. Di video kali ini saya akan membahas ikan cupang half moon, teman-teman. Ya, jadi ikan cupang half moon ini sekarang sudah sangat banyak sekali peminatnya ya, teman-teman. Dari mulai anak kecil sampai orang dewasa banyak yang memelihara ikan cupang yang satu ini, teman-teman. Jadi ada beberapa jenis ikan cupang di Indonesia, cuman yang kali ini akan saya bahas yaitu ikan cupang half moon. Nah, ikan cupang half moon ini walaupun sekarang sudah mempunyai banyak peminatnya, tapi teman-teman tahu nggak asal usul si ikan cupang half moon ini? Nah, jadi yang saya akan bahas di video kali ini adalah asal usul ikan hias cupang half moon. Oke, jadi dilansir dari kompas.com ya, teman-teman. Cupang half moon ini adalah hasil perkawinan silang. Cuma di sini sudah diberi keterangan ya jenis ikan cupang apa yang dikawin silangkan. Hanya saja di sini tertulis ikan cupang half moon adalah hasil kawin silang yang dilakukan oleh breeder asal Amerika Serikat yang bernama Peter Gärtner pada tahun 1980-an. Nah, jadi cupang half moon ini awal mulanya itu adalah hasil kawin silang yang dilakukan oleh breeder asal Amerika Serikat yang bernama Peter Gärtner di tahun 1980-an. Selain berkembang di Amerika Serikat, ikan cupang half moon juga telah dikembangkan di Prancis dan terus berkembang ke berbagai negara. Karena mulai populer di kalangan pecinta ikan hias, ikan cupang half moon pada akhirnya ikut serta dalam satu kontes internasional, yakni International Betta Congress atau IBC ya, teman-teman. Nah, jadi karena sudah semakin banyak peminatnya, ikan cupang ini diikutsertakan dalam suatu kontes yaitu International Betta Congress atau IBC. Nah, tetapi dalam kontes tersebut IBC masih belum mau mengakui kehadiran ikan cupang half moon walaupun ikan cupang ini memiliki banyak keistimewaan. Nah, penilaian juri IBC pada saat itu sangat berbeda dengan penilaian para hadirin yang hadir mengenai ikan cupang ini. Nah, jadi waktu awal-awal si ikan half moon ini ikut serta dalam kontes, si juri IBC ya, teman-teman, masih menganggap remeh ikan cupang half moon ini. Walaupun para peserta atau yang hadir di kontes itu sangat menyukai ikan half moon ini, teman-teman. Jadi di situ terjadi perbedaan pendapat ya, teman-teman, antara juri dan juga peserta atau hadirin yang hadir di kontes tersebut. Nah, sejak diikut sertakan dalam kontes IBC di Alabama, ikan cupang half moon mulai terkenal. Hal ini dibuktikan dengan semakin menyebarnya ikan cupang half moon di wilayah Eropa lainnya, seperti di negara Swiss. Nah, jadi karena waktu itu diikutkan kontes ya, teman-teman, akhirnya para pecinta ikan hias mulai rame-rame memelihara ikan half moon ini. Jadi si ikan half moon ini mulai banyak penggemarnya, teman-teman, dan sampai sudah menyebar di wilayah Eropa seperti negara Swiss ya, teman-teman. Nah, di situ sayangnya pada saat itu ikan cupang half moon masih dianggap remeh dalam kontes IBC sehingga mengundang kekecewaan serta perselisihan. Nah, jadi walaupun sudah banyak peminatnya ya, teman-teman, si ikan half moon ini masih tetap saja dianggap remeh oleh para juri di IBC. Nah, pada akhirnya breeder-breeder dari Amerika Serikat, Swiss, dan Prancis mulai membentuk organisasi baru. Organisasi itu dinamakan International Betta Spenden Club. Nah, dengan tujuan untuk mewadahi kontes ikan cupang half moon dari berbagai belahan dunia. Nah, jadi pada saat itu saat ada terjadi perselisihan itu, akhirnya para breeder-breeder di Amerika Serikat, Swiss, dan Prancis dia membentuk suatu organisasi ya, teman-teman, yang bernama International Betta Spenden Club. Nah, jadi tujuannya berdirinya organisasi itu untuk mewadahi kontes para pecinta ikan half moon di berbagai negara atau belahan dunia, teman-teman. Nah, dari organisasi tersebut menjadikan ikan cupang half moon dikenal semua belahan benua termasuk di Asia Tenggara, khususnya Thailand sampai ke Indonesia. Nah, jadi dari organisasi yang tadi dibentuk oleh para breeder-breeder di Amerika, Swiss, dan Prancis, ikan cupang half moon ini mulai berkembang lagi di berbagai belahan dunia, teman-teman, bahkan sampai di Thailand dan ke Indonesia. Nah, ini
cupang halmon ini sudah mulai masuk di Indonesia ya teman-teman. Nah, di Indonesia sendiri cupang halmon dikenal pertama kali pada tahun 2000. Saat itu cupang halmon didatangkan dari Eropa dan Amerika. Nah, itu dia teman-teman. Jadi ikan halmon pertama kali masuk di Indonesia di tahun 2000-an. Nah, cupang halmon ini masih didatangkan dari Eropa dan dari Amerika ya teman-teman. Hingga kini perkembangan halmon sangat pesat dan banyak diminati. Hal ini karena ekornya lebar dan gerakan badannya itu anggun ya. Nah, hingga kini perkembangan ikan halmon sangat pesat dan banyak diminati. Hal ini karena ekornya lebar dan gerakannya anggun. Peternak Indonesia mulai banyak mengembangkannya karena nilai jualnya lebih baik. Nah, jadi karena sudah mulai ramai teman-teman ikan cupang halmon ini, peternak Indonesia atau breeder di Indonesia mulai mengembangkan si cupang halmon ini karena nilai jualnya yang lebih baik dibanding dengan ikan cupang jenis lain. Nah, seperti yang saya tahu dulu waktu saya masih kecil itu atau mungkin tahun 2000-an ya, itu cuma ada 2 jenis ikan cupang, yaitu jenis serit atau krontel dan slayer. Nah, ini halmon belum ada teman-teman waktu saya kecil dulu. Jadi ini mulai peternak Indonesia mulai melakukan breeding ikan halmon ini karena nilai jualnya lebih baik. Nah, itu tidak heran teman-teman, karena mungkin di Indonesia cuma ada 2 jenis halmon, serit dan slayer ya teman-teman. Jadi kedatangan ikan halmon ini mendapatkan mendapatkan hal yang positif lah dari para pecinta ikan hias di Indonesia ini. Makanya tidak heran kalau harganya harganya itu masih tinggi dibanding dengan cupang serit dan cupang slayer. Nah, karena ragam keindahannya, harga ikan cupang ini dibanderol sekitar 80.000 hingga jutaan rupiah tergantung dari keadaan fisik si ikan. Nah, teman-teman lihat sendiri, si ikan halmon ini pada tahun 2000-an pun sudah ada di angka 80.000 waktu pertama kali keluar di Indonesia ya. Harga 80.000 hingga jutaan rupiah. Nah, ini dia. Jadi makanya para breeder di Indonesia banyak yang mengembangkan halmon ini karena harga jualnya yang sangat tinggi pada waktu itu. Nah, itu dia di angka 80.000 sampai jutaan rupiah. Jadi itu dia teman-teman sejarah ikan halmon ini ya teman-teman sampai di Indonesia. Jadi awalnya itu cupang halmon ini adalah hasil kawin silang yang dilakukan oleh breeder asal Amerika yang bernama Peter Geothner. Nah, awalnya si Peter ini mengawin silangkan cupang halmon ini di tahun 1980-an. Nah, itu dia asal mula si ikan halmon ini sampai di Indonesia. Nah, itu dia jadi sejarah si ikan cupang halmon ini. Nah, mungkin kalau untuk harga sekarang, harga mungkin di kisaran harga 5.000 sampai 7.000 lah, paling mahal mungkin 10.000 ya teman untuk yang jenis yang biasa. Mungkin kalau yang jenisnya super atau yang grade A mungkin ya masih harga di kisaran harga ratusan ribu rupiah. Kalau untuk yang jenis biasa itu harga mungkin di pasaran sekitar 5.000 sampai 10.000 paling mahal. Setahu saya selama saya bermain ikan cupang, saya beli ikan cupang di kios-kios ikan hias itu masih di harga 5.000 rupiah sampai 10.000 rupiah. Nah, itu dia. Jadi ini adalah sejarah ikan halmon dari awal si ikan halmon ini muncul dan sampai ke Indonesia. Jadi awalnya itu seperti itu teman-teman. Nah, walaupun sangat indah bentukannya atau siripnya, ikan cupang halmon ini pun sempat mendapatkan dianggap remeh lah ya teman-teman oleh juri-juri di IBC. Nah, itu dia. Jadi walaupun dianggap remeh, cuman peminat ikan halmon ini sangat banyak dan akhirnya sampai menyebar ke seluruh dunia dan bahkan sampai ke Indonesia. Nah, masuk di Indonesia ini di kurang lebih tahun 2000-an teman-teman. Cupang halmon ini mulai masuk ke Indonesia dan itu pun masih didatangkan dari Amerika Serikat. Nah, oke, jadi mungkin sekian dulu teman-teman dari saya. Semoga video saya bermanfaat untuk teman-teman semua, jadi menambah pengetahuan tentang si ikan cupang ini. Nah, jika teman-teman suka dengan video saya, tekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan saat saya upload video terbaru. Nah, mungkin jika ada request dari teman-teman untuk membahas ikan apa, teman-teman tinggal tulis di kolom komentar, nanti akan saya buatkan video atau konten sesuai yang teman-teman inginkan. Oke, jadi dari saya sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.